Guys, kita semua sholat dulu guys. Dadah. Dan berangkat mau sholat Jumat. Udah jam 12 lewat 20. Aduh, hot banget. Sudah mulai penyakit ini bisa menyia-nyiakan hak tersebarnya kezaliman. Banyak orang yang akan tersakiti dan mudorot-mudorot lainnya yang merupakan buah dari keberadaannya, yaitu keberadaan sohor menyogok. Inilah penyakit sohor menyogok. Sohor menyogok adalah harta atau uang yang diberikan kepada pegawai, pimpinan, hakim maupun yang ada berada di sana dengan tujuan mewujudkan
yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan atau harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ini. Allah berfirman, dan janganlah kamu membawa harta atau urusan itu kepada hakim, yakni dengan memberikan suap kepada orang-orang yang memiliki kuasa dan penentu keputusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga, padahal kamu mengetahui itu. Yang dimaksud, kamu mengetahui hal itu tidak halal untuk kalian karena Allah telah mengharamkannya. Sogok menyogok adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka dikenal dengan kaum sogok menyogok. Bahkan sogok menyogok menjadi identitas bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 42, Samma'una lil-kadhibi akaluna lisuh. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta yang haram. Firman Allah yang lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihim su' labisa ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi berlomba membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. As-suh atau sesuatu yang haram dalam dua ayat di atas ditafsirkan oleh para ulama sebagai suap menyuap atau sogok menyogok. Orang-orang Yahudi disifati dengan hal-hal ini dan mereka melakukan yang demikian itu. Oleh karena itu, orang-orang yang terbiasa dalam melakukan sogok menyogok ini, mereka telah bersifat dengan sifatnya orang-orang Yahudi. Sifat ini adalah sifat yang buruk. Apabila sogok menyogok ini tersebar di masyarakat, mereka saling tolong menolong dalam hal sogok menyogok. Sogok menyogok dianggap hal yang lumrah, yang biasa dianggap jadi kebenaran, dan yang benar jadi kesalahan karena jarang dilakukan. Terbaliklah standar kebenaran di masyarakat. Al-Hasan Al-Basri berkata, apabila sogok menyogok telah masuk dari suatu pintu, maka amanah pun akan keluar lewat jendela. Lihatlah betapa banyaknya kemudorotan karena adanya sogok menyogok, karena adanya suap menyuap. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi ala rasi wal murtasi. Laknat Allah bagi atau atas orang yang menyuap dan menerima suap itu. Laknat adalah dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang demikian tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar. Suap menyuap atau sogok menyogok ini biasanya disamarkan dengan nama-nama tertentu. Kadang disebut pemberian parsel hadiah, uang tips, uang jajan, dan lain-lain. Bahkan disebut dengan bonus, padahal itu bukan bonus. Oleh karena itu, kita harus memahami hakikatnya, dan nama-nama tersebut tidak mengubah hakikat
dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syariat kita melarang hadiah dari suatu pekerjaan atau yang dikenal dengan gratifikasi. Gratifikasi haram hukumnya untuk pegawai manapun, karena gratifikasi membuka pintu keburukan yang besar. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang dari Bani Al-Asad yang dikenal dengan panggilan Ibnu Al-Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat. Ketika ia telah selesai dari tugasnya, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ini zakat yang berhasil aku kumpulkan dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Mendengar ucapan itu, Nabi SAW langsung menaik ke atas mimbar lalu membaca puji-pujian kepada Allah dan bersabda, mengapa seseorang petugas yang aku utus berkata ini zakat yang berhasil aku kumpulkan dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Berdiam diri saja di dalam rumah ibu atau ayahnya agar ia mengetahui apakah ada orang yang memberinya hadiah atau tidak. Sungguh demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seseorang dari kalian yang mengambil hadiah semacam itu, melainkan kelak pada hari kiamat ia akan memanggulnya dalam bentuk onta yang bersuara atau sapi yang belenggu atau kambing yang lembek. Selanjutnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat menyaksikan ketiaknya lalu berkata, apakah aku telah menyampaikan hal ini kepada kalian? Beliau menjawab, 2 kali Rasulullah SAW menyampaikan tentang hal ini. Wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai dan menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ia menempatkan diri dalam kehidupan dunianya jauh dari